لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام Iza aroda tatkala menghendaki sa Allah Gusti Allah bi abdin ka seorang hamba khairan kana sae faqahahu mangka minterkeun Allah ka ieu si abdin fiddini dina segi agama. Nah, sama. Jadi siapapun dia yang akan dikehendaki oleh Allah, orang baik, orang sukses, orang bahagia, senang dunia akhirat. Yang pertama dalam hadis ini faqahahu fiddin, Allah akan memberi pengetahuan dalam bidang agama. Caranya dijadikan orang tersebut ke Allah mau thalabul ilmi, rajin baca, rajin mendengar pengajian dimanapun, di YouTube sekalipun, yang penting gemar karena ilmu agama. Itu jalannya, itu cara Allah untuk membuat seorang paham tentang agama, ciri orang yang akan dijadikan orang baik oleh Allah. Keduanya wazahadahu, dan menjadikan juhud Allah kaitu si abdin fid dunya, karena duniawi. Yang keduanya yang akan jadi orang baik teh ku Allah dijadikan juhud dina duniawi. Apa juhud teh? Jadi juhud itu tidak mencintai duniawi, jadi hatinya tidak terikat oleh duniawi. Apa duniawi teh? Dunia di sini adalah segala sesuatu yang dapat melupakan diri dari Allah, segala sesuatu yang dapat melupakan diri dari ibadah, membuat kita terlena, besar ataupun kecil. Sudah puguh hari besar mah, walaupun kecil. Kita hanya punya domba satu, tapi sibuknya luar biasa, ngarit we sampai adzan duhur hampir tidak terdengar, lewat duhur, lewat asar, ada pengajian, ngurus domba cul, walaupun hanya satu domba. Itu duniawi namanya. Jadi orang zuhud mah sebaliknya, walaupun punya segalanya, sawah puluhan hektar, mobil banyak, rumah banyak, bojo banyak bahkan, tapi kalau zuhud mah kosong hatinya, tidak ada terikat, hatinya hanya untuk Allah. Jadi kalau kata Imam Ghazali kalau tidak salah, yang dimaksud zuhud itu adalah pirogul qalbi anid dunya, mengosongkan hati dari duniawi. Jadi dalam hati jangan ada duniawi, jangan ada keterikatan pada duniawi. La pirogul yad anha, jadi zuhud itu bukan ngosongkeun tangan dari duniawi, bukan berarti tidak punya apa-apa zuhud teh. Boleh saja orang zuhud tapi punya segalanya, pangkayana bahkan, bukan, belum tentu tidak zuhud. Jadi yang penting hatinya. Kalau hatinya kosong dari duniawi, walaupun punya segalanya, itulah zuhud. Sebaliknya, walaupun tidak punya apa-apa tapi hati ada segalanya, jadi teu boga naon tapi hate segala hayang. Teu boga naon, hate ngabayangkeun hayang boga NMAX, hayang boga mobil, hayang kawin sareng Agnes Mo. Wah, ai kaboga hayang loba. Walaupun teu boga naon, tidak punya apa-apa, tapi hatinya mulek loba kahayang, loba banyak keinginan, itu adalah orang hubbudun dia. Sekali lagi, hubbud dunya, cinta duniawi, walaupun tidak punya apa-apa, walaupun punya segalanya, tapi hatinya tidak mencintai, tidak merasa memiliki, itu adalah zuhud. Nah, itu orang yang akan dijadikan baik oleh Allah. Yang ketiga, wabassarahu, dan memperlihatkan Allah kaitu si abdin, uyubahu, karena aib-aibna itu si abdin, cacat-cacatnya. Jadi dia perlihatkan ke Allah kekurangan dirinya, aibnya, kecerobohannya diperlihatkan. Jadi akan sibuk melihat
dan memperbaiki kekurangan sendiri, memperbaiki aib sendiri. Jadi tidak ada kesempatan untuk melihat atau menilai orang lain. Jangan menilai orang lain, melihat aib orang lain, aib sendiri pun sudah tidak ada waktu untuk memperbaikinya. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang akan dikehendaki orang-orang baik oleh Allah di dunia wal akhir. Rawahu al-Baihaqi an Anasin. Idza arada, tatkala menghendaki saha Allah Gusti Allah bi abdihi ka hambana Allah al khaira, kana kasayan, kana kebaikan di dunia wal akhirah, ajala, maka mempercepat Allah lahu bagi si abdin al uqubata, kana siksaan di dunia. Nah, dalam hadis ini mah begini. Jadi ketika Allah menghendaki seorang menjadi orang baik yang akan selamat dunia akhirat, maka ku Allah dipercepat siksaannya. Dipercepat itu jadi tidak menunggu akhirat, di dunia ge sudah diturunkan siksaannya. Ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, langsung ku Allah diberi sanksinya di dunia kene. Tujuannya apa? Satu, supaya ketika masih di dunia diberi siksaan oleh Allah atas kesalahannya, supaya kesalahan tersebut tidak jadi siksaan di akhirat. Yang kedua, ketika berbuat salah langsung diberi sanksi oleh Allah, supaya segera sadar, supaya insaf, supaya bertaubat. Itu tujuannya. Itulah orang baik. Ketika berbuat salah segera bertaubat. Itu. Jadi jangan aneh. Kenapa banyak orang-orang baik tapi seolah-olah selalu berondong dengan berbagai macam ujian, cobaan, atau bahkan siksaan. Tapi banyak orang-orang bodoh, orang-orang fasik, tapi kayak dimanja oleh Allah. Mudah segalanya, mudah hidupnya, lancar ekonominya. Itu rahasia Allah. Nah, wa idza arada, dan tatkala menghendaki sallallahu Gusti Allah bi abdi kehamban Allah asyarra, karena kagorengan, kecelakaan dunia akhirat, kerugian, amsaka, mangka menahan Allah anhu ti itu si abdin bidzambihi, karena dosa nasi abdin, hatta yuwafa, sehingga dipenuhi, dicumponan, dibales boleh itu si abdin bihi kalawan idzambihi yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi sebaliknya, ketika Allah menghendaki seorang akan jelek, celaka, rugi dunia akhirat, justru segala perbuatan dosanya, salahnya ditahan ke Allah. Maksudnya ditahan, jadi dibiarkan ke Allah, tidak diberi peringatan, tidak diberi sanksi. Jongjon we dalam dosa, jongjon dalam kemaksiatan, enak hidupnya, senang kelihatannya, rezekinya lancar, hidupnya mudah, sehingga terlena, lupa diri. Sehingga dosa-dosanya, kesalahannya di dunia aman, selamat, lancar, tapi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, di akhirat akan dibalas segala dosa-dosanya. Gitu. Jadi kesimpulannya, bagi kita mending dosa-dosa orang dibalas di dunia. Silahkan disiksa di dunia atas dosa-dosa kita, daripada dosa-dosa kita dibalasnya di akhirat. Sebab kalau di dunia siksaan tidak seberapa, kecil tai kuku dibandingkan dengan siksaan akhirat. Jadi artinya
kita jangan kecil hati, jangan merasa suudon ke Allah, tidak boleh. Ketika hidup kita asa dipersulit wae, ketika kita asa banyak musibah wae, bencana wae, asa disiksa ku Allah teh, enggak apa-apa. Walaupun kita merasa asa disiksa, yang penting kita sadar. Anggaplah ini dosa-dosa kita. Anggaplah ini untuk membersihkan dosa kita, untuk mengampuni dosa kita daripada nanti di hari kiamat. Rawahu at-Tabrani an Ammar bin Yasir. Idza arada tatkala menghendaki sallallahu Gusti Allah bi abdi ka hambana Allah khairan kana kebaikan di dunia wal akhirah, fataha maka ngabukakeun Allah, membuka lahu pikeun si abdin kupla qalbihi kana gembok kana kunci hatina ieu si abdin. Jadi di mana seseorang ku Allah akan jadikan orang baik, orang selamat, orang bahagia dunia akhirat, dibuka kunci hatinya. Ketika sudah terbuka hatinya, terbuka artinya mudah menerima nasihat, mudah dimasuki hidayah, kebaikan-kebaikan gitu. Kalau tertutup tidak akan masuk segala kebaikan. Wa ja'ala dan menjadikan Allah fihi di dalam itu qalbi al yaqina karena keyakinan, wasidqo dan kejujuran. Jadi dimasukkan ke Allah teh keyakinan, keteguhan iman, wasidqo kejujuran, sehingga apa yang diucapkannya, apa yang diperbuatnya betul-betul sesuai dengan isi hatinya. Itu kalau sudah yakin dan jujur. Wa ja'ala dan menjadikan Allah qalbahu kana hati nasi abdin wa'ian anu bisa ngaraksa, menjaga, mengontrol lima kana perkara salaka anu ngalakukeun si abdin fihi kana ieu mah. Jadi dijadikeun hatinya bisa mengontrol perbuatannya. Jadi itu asal orang berbuat teh, bersikap teh, berbicara teh. Jadi nyarios asal macapruk, asal ngab. Berbuat tidak asal-asalan, tapi betul-betul dikontrol dengan hati. Sedangkan hati makan tidak bisa dibohongi. Hati mah tempat adanya Allah. Jadi berbuat apapun, berbicara apapun selalu dikontrol oleh hatinya. Jadi usahakan hati mah khusus buat Allah. Jangan ada apapun, jangan ada siapapun dalam hati mah. Di luar hati mah silahkan, di otak mau mikir apapun silahkan, tapi hati mah khusus hanya untuk Allah, supaya ketika ada Allah dalam hati kita, kita bisa mengontrol apapun yang akan kita perbuat, apapun yang akan kita ucapkan. Gitu. Seperti kata unwa waebit, kumaha mas? Kata waebit, di Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Gitu. Berusahalah. Aduh lupa lagi. Nantilah buka aja ebit GAD renungan judulnya gitu. Waja'ala jeung ngajadikeun Allah qalbahu kana hate nasi abdin saliman anu damai, saliman anu salamet, damai. Nah, perhatikan. Jadi maksud hatinya damai itu, jadi dalam hatinya bersih, tidak ada kebencian, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan, tidak ada kesombongan, tidak ada dendam. Itu hati yang damai, tenang.
saliman. Dan justru yang dilihat oleh Allah bukan fisik kita, bukan gerakan kita, tapi isi hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu qalbin, hati yang damai. Jadi kita harus berusaha membersihkan hati supaya hati kita damai, sering mengontrol hati kita. Kadang-kadang kita suka ada rasa benci ke orang lainnya, sebel ke orang lain, walaupun memang dia pernah berbuat salah kepada kita, pernah berbuat jahat, pernah berbuat dolim, sehingga timbul kebencian. Usahakan hilangkan kebencian. Caranya kita kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa dia yang berbuat jahat kepada kita digerakkan oleh Gusti Allah. Udah bersih, pasrahkan kepada Allah. Jangan ada dendam, jangan ada kesombongan. Untuk menghilangkan kesombongan, kita harus sadar bahwa apapun yang ada di dalam diri kita, apapun yang ada di kita, harta, jabatan, anak, istri, apapun, semuanya bukan milik kita, tapi milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma, semuanya yang ada di langit dan bumi, termasuk diri kita, termasuk apapun yang ada di kita, adalah milik Allah, bukan kita. Kita hanya katitipan. Nu Allah katitipan. Orang katitipan mobil, dia blak cangkeng ngarepun mobil, selfie dia we. Ini mobil saya. Coba orang apa seperti itu? Mobil batur ya aku. Orang gila. Sama. Semuanya adalah titipan Allah. Jadi jangan merasa memiliki. Itu untuk menghilangkan kesombongan. Walisanahu, dan menjadikan Allah kepada lisannya si abdin sodikon anu jujur. Jadi berbicara apa adanya, berbicara sesuai dengan isi hatinya. Makan 5, ya dibayar 5. Jadi tidak akan darmaji. Makan 5 dibayar 1. Wa kholiqotahu, dan dijadikan kholiqoh. Ada yang memaknai akhlaknya, ada yang memaknai perilakunya, fisiknya, perilakunya. Mustaqimatan eta anu jejeg bener, jadi istiqomah, teguh, punya pendirian, jadi punya prinsip, punya pendirian, tidak mudah tergoyah, tidak mudah terpengaruh. Jadi istiqomah, panjang dalam kebenaran. Jadi tidak lembek mental lah kholiqote. Wah kholiqote jeung kana mentalna itu si abdin mustaqimatan, kokoh, istiqomah, punya pendirian, tidak terbawa arus. Wa ja'ala, jeung ngajadikeun Allah udunahu kana telingana si abdin sami'atan anu mendengar kebaikan. Wa ainahu, jeung ngajadikeun Allah kana mata na si abdin basiratan kanu bisa ningali kana kebenaran, ningali kana kebaikan. Itu orang yang akan dikehendaki menjadi baik oleh Allah. Rawahu asy-Syaikh an Abi Dzarrin. Idza aroda, tatkala menghendaki saha Allah Gusti Allah infadza qadaihi, kana ngaluluskeun, kana ngamuluskeun ketentuan Allah, wa qadarihi, sedang takdir Allah, salaba mangka mencabut Allah zawil ukuli, ti orang-orang yang punya akal sempurna, ukulahum, kana akal-akal ieu dawil ukul, hatta yanfuda, sehingga lulus fihim di ieu dawil ukul naon qada'uhu, qada'na Allah
wa qadarhu sareng takdirna Allah. Fa iza qada mangka tatkala geus nyumponan Allah amrohu kana urusan Allah, roda mangka ngembalikeun Allah ukulahum kana akalna itu si dawil ukul, wa waqa'at jeung tumiba yang terjadi non an-nadamatu kesedihan, keprihatinan. Artinya begini, ketika Allah akan memuluskan qada dan qadarnya supaya terjadi, maka ku Allah dicabut akalnya dari orang-orang yang berakal. Contoh beginilah, contoh langsungnya aku contoh. Aya teu jami terang karena hukum tapi ngalanggar hukum. Aya bahkan aya teu ustad kiai tapi ngalakukeun dosa atau maksiat, aya teu. Nah, segala perbuatan teh urang kedah ngayakinkeun eta tos aya ti Lauh Mahfudna, tos aya dina qada sareng qadarna Gusti Allah. Kadang kita mah menganggap masa seorang kiai berbuat dosanya, masa seorang ustad berbuat biadab. Tapi ketika Allah sudah menentukan di Lauh Mahfud, mudah bagi Allah mah. Contoh seorang ustad tahu hukum, tahu kebenaran, tahu kebaikan, tapi tiba-tiba buka HP, nonton anu seksi-seksi, nonton bahkan video porno, mungkin wae aya nya. Cing eta sebuah kejahatan bukan? Dosa bukan? Dosa. Tapi kenapa seorang ustad yang tahu hukum? Nah, anehnya itulah ku Allah sengaja dicabutlah akalna, dicabutlah pengetahuanana. Sehingga ketika nonton teu aya ati akalna. Kelo teh. Ketika berbuat dosa, contoh ketika ketika naon, hilang akalna. Atau ketika mencuri, atau ketika berzina, ketika mesum, dicabutlah akalna ku Allah. Ketika selesai, nah, fa idza qada amrahu, ketika Allah selesai dengan urusannya yang telah ditentukan tadi di Lauh Mahfud, telah selesai, baru kalau dikembalikan deui akalna. Ketika kembali akalna baru menyadari, sedihlah, prihatinlah itu ketika sadar. Jadi ada ungkapan kaduhung mah tara ti heula dah kitu. Tah, matak urang kedah hati-hati, bahkan selalu memohon kepada Allah supaya kita jangan dijadikan orang yang berani berbuat kejahatan. Sebab walaupun kita mungkin sekarang merasa rajin ibadah, rajin ngaji, bahkan orang-orang memanggil ustaz, memanggil kiai, mudah bagi Allah untuk menyesatkan, mudah bagi Allah menjerumuskan ke dalam kejahatan, mudah. Sebab kita yakin semuanya digerakkan oleh Allah. Makanya dalam ilmu tasawuf ada khauf, ada roja. Di antara pengertiannya begini, khauf, justru khauf itu bagi orang-orang yang berada di tracknya Allah, dalam kebenaran, rajin ibadah, rajin ngaji, bahkan ustad, bahkan ulama, bahkan kiai, tapi tetap ya khauf ke Allah. Non khaufna yang barusan, takut sekarang kita rajin ibadah, takut di akhir hayat disesatkan ke Allah, di akhir hayat berbuat kejahatan. Banyak terjadi seperti itu. Ada roja mah itu harapan besar ke Allah. Itu bagi orang-orang yang dalam keadaan dosa, maksiat, kejahatan, tapi sadar roja ke Allah, punya harapan besar. Sebab Allah mah Ghafurur Rahim. Sebesar apapun dosa pasti bakal diampuni. Jadi selalu berharap ke Allah, jangan putus asa. Itu diantara mana khauf yang roja. Nah, itu berhubungan dengan ini.
dengan qada dan qadarnya Allah. Rawahu ad-Dailami an Anasin. لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام